Lah gue dari umur SD aja udah di jalanan kan, nemenin bokap nyupir angkot hampir tiap malam boy. Bokap dulu kalau nyupir angkot ya, itu gue nemenin di sebelahnya. Ntar kalau ada penumpangnya, gue di kaki penumpang, lu tau nggak kalau angkutan kota depannya kan, depan kaki penumpang ada gendongan tuh. Nah gue ngeringkuk di situ boy kalau lagi penuh penumpangnya. Dari kecil nemenin bapak narik. Dan begitu gede Pak Haji jadi calo di terminal, gue dari terminal nemenin Pak Haji juga. Jadi gue cinta sama transportasi ini, usaha transportasi ini emang bener-bener cinta gitu. Suka, udah dunia gue lah. Intinya apapun usaha Anda, nikmati prosesnya. Betul, proses itu sesuatu yang harus dinikmatin, nggak boleh di skip. Jangan ngerasa lu duit lu banyak, modal lu gede, terus lu pengen nyekip yang namanya proses. Kagak bakal bisa boy. Rapuh pasti. Sehabis sebanyak apapun uang lu pasti habis bakal. Saya jadi passion di ojol, tahu keluarga maunya saya jadi orang kantoran tuh gimana mas? Ya menjalanin hidup kan, kalau lu udah balik mukalaf, apalagi kalau udah berkeluarga, diri lu sendiri. Nah, harapan orang tua nggak pernah salah, tapi kadang kita emang nggak bisa nerima gitu aja. Jadi nyikapinnya yang bijak aja. Lu ngeliat PO kecil apa gede dilihat dari mana sih boy? Gue tanya sama lu deh. Lu ngelihat PO gede sama PO kecil tuh dari mana? Skalanya apa gitu? Karena pola kalian sama pola kita pengusaha ini ngelihat PO yang besar sama PO kecil ini beda gitu. Sudut pandang kalian beda sama kita gitu. Makanya nggak bisa ditanyain. Lu tanya sama gue pasti otak lu nggak bakal nerima gitu. Ibaratnya begitu. Anak-anak zaman sekarang kan PO gede Tronton, apalagi Scania apa segala lagi. No, bukan itu. Sentrum Purwodadi. Sentrum itu kisah buruk bu. Sentrum itu tragedi buruk, sejarah buruk dunia transportasi. Salah satu sejarah buruk dunia transportasi. Gara-gara PO Sentrum, terus gara-gara waktu itu kan berbarengan tuh Sentrum, Cipaganto, terus sama NS lah. Kenapa gue bilang sejarah citra buruk? Karena gara-gara imbas mereka jadi berakibat berdampak buruk ke dunia perbankan sama kepercayaan ke dunia transportasi. PO besar itu dilihat dari konsistensinya. Gue ngelihat PO gede apa kecil itu dilihat dari konsistensinya. Dia melayani sudah berapa tahun, terus polanya seperti apa, terus stabil lah. Dia dianggap besar supaya tidak mengecilkan PO lainnya. Salah. Itu namanya bahasa ngebumbung. Paham ngebumbung gak? Orang ya kalau ditiup terus kepalanya ngerasa gede, ntar akhirnya dia lupa statusnya, lupa jati dirinya. Akhirnya apa? Yang kerja sombong. Banyak orang dipuja-puja, akhirnya lengah, ya kan? Kelihatan atasnya, kelihatan dari luar kelihatan mewah, dalamnya rontok. Ntar akhirnya apa? Kasihan kan pengusaha. RI gede bro, Rosalia gede, 40 tahun masih bisa jualan. Berapa tahun ya? 30 atau 40 tahun? Raya, jangan ngelihat jalannya berapa, konsisten. Besar penumpang kosong berani jalan, kan tadi gue udah bilang. Ya itu tadi, itu salah satu bentuk kalau orang dipuji-puji terus akhirnya ngerasa gengsinya gede,
Akhirnya bekerja, bergerak, berusaha, udah nggak realistis lagi. Mikirin gengsinya usaha. Lama-lama duitnya, tabungannya di rumah sebanyak apapun habis gue. Zaman Pantura nontol dulu berapa biaya operasional untuk satu bis? Tinggal dikaliin aja, dikurangin duit tol. Masjid garasi ke depannya bisa dipakai Jumatan, cuman nggak tahu nih Jumat depan ini udah bisa, hari ini belum bisa yang jelas, minggu depan mungkin. Puasa hari apa mas? Harusnya Sabtu ya, nggak tahu kalau ada perubahan. Terus apa mas bos, buat apa gengsi kalau puasa ada? Udah dengerin Doren mau launching Jogja Jakarta, terserah. Lu kalau mau nanya perusahaan gede sama perusahaan kecil, nanyanya sama petugas gerbang tol, kelihatan di situ. Nanya sama petugas gerbang tol. Kecil itu bukan berarti rendah, enggak. Mereka sedang menikmati proses, sedang menjalani proses. Emang Haryanto dulu berapa jalannya per hari? 2003 gue jalan 2 sehari, 2 sama 3 karena bisa kan 5 biji. Musuh 200. Jadi bukan berarti kalau gue bilang perusahaan kecil terus gue ngehina mereka, enggak. Mereka sedang menikmati prosesnya. Dan gue berdoa berharap kelak mereka bisa ada di posisi kita. Harus ya. Jadi ya bener tuh kayak gitu. Dikit nambah. Dikit nambah, mateng nambah lagi. Mapan nambah lagi. Mateng nambah lagi. Justru gue kalau ngeliat perusahaan yang langsung dalil langsung gus malah senyum gue. Gue ngeliat perusahaan ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun kok langsung brul malah senyum gue. Ini berarti bukan orang bis gitu. Kalau dia orang bis nggak bakal ngelakuin kayak gitu. Ini cuma orang kaya yang lagi belajar main bis. Ya kalau emas lu tabung oke lah, karena harganya tiap tahun naik. Sekarang kalau bis lu tabung kan tiap tahun asetnya menurun mas. Penyusutan aset gimana sih? Sepi mas garasinya, ya harusnya begini. Kalau garasi rame puyang gue malah, berarti bis gue nggak jalan dong. Ikut bukber on the road mas, ntar kalau gue lagi di Jakarta gue kabarin. Tapi nggak tahu permanen atau sementara ya. Sekarang logikanya aja mas, kan mau lebaran. Lebaran itu bis mau nggak selaku-lakunya juga udah pasti laku. Ya nggak? Kan bentar lagi mau lebaran. Senggak laku-lakunya bis yang busuk-busuk aja, yang bobrok-bobrok ibaratnya tua-tua lah bis-bis kita. Itu aja laku waktu lebaran. Dan itu jadi sarana pencari cuan gitu. Lah kok tiba-tiba off? Tanda tanyanya gimana? Pikir sendiri.